지금 장 상황으로 봐선 Yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jari Netizen. Mimin doakan buat para penonton Jari Netizen semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Segenap manajemen dan kru Jari Netizen mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun yang baru ini kita mempunyai semangat yang baru untuk menjadi lebih baik lagi. Oke? Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan Pulau Yeouido yang merupakan bagian dari Seoul dan merupakan pusat keuangan internasional di kota Seoul. Bahkan dalam sehari saja transaksi pasar saham yang terjadi minimal 7 miliar dolar atau kalau dirupiahkan yaitu 100 triliun lebih. Dan semua perputaran ini terjadi disebabkan karena banyaknya perusahaan sekuritas dan tentu saja dengan jumlah pegawai yang fantastis yang terus bekerja di belakang layar komputer dan terus bekerja melayani klien atau investor demi mendapatkan komisi dari hasil pembelian atau penjualan saham oleh klien mereka. Dan perkenalkan, pemeran utama kita di film ini bernama Jo Il-hyun, putra dari petani raspberry, berasal dari keluarga sederhana. Ia baru bekerja menjadi pialang saham atau biasa dikenal dengan perantara atau orang yang bekerja pada firma atau perusahaan sekuritas yang bertugas untuk melakukan transaksi di pasar saham atas nama seorang klien. Dengan bekerja menjadi pialang saham, Jo Il-hyun mempunyai cita-cita untuk menjadi orang kaya di Seoul. Saat ini Il-hyun diterima kerja di perusahaan sekuritas yaitu DM Securities. Dan ini adalah hari pertamanya masuk kerja. Il-hyun pun langsung bertemu dengan senior di perusahaan sekuritas itu yang kita sebut saja Kim. Saat jam menunjukkan pukul 9, bursa saham pun dimulai dan tentu saja semua pegawai di situ langsung disibukkan dengan telepon masuk dari para klien untuk membeli dan menjual saham. Tugas dari seorang pialang saham seperti yang Mimin jelaskan di awal, yaitu untuk membeli atau menjual saham sesuai perintah klien, dan setelah itu seorang pialang saham akan mendapatkan komisi dari pembelian atau penjualan saham yang mereka lakukan. Semua ketegangan yang terjadi akan berakhir di penutupan bursa saham pada pukul 3 sore. Singkat cerita, saat jam bekerja telah berakhir, Il-hyun diajak oleh Kim untuk mengikutinya. Mereka kemudian bertemu dengan beberapa klien dan manajer investasi. Il-hyun pun mendapatkan pelajaran berharga, yaitu ucapan klien adalah uang, jadi harus benar-benar diingat. Il-hyun kemudian membeli alat perekam yang berfungsi juga menjadi korek api untuk bisa merekam percakapan para klien. Sebagai seorang pialang saham pemula, Il-hyun harus lebih giat dan bekerja keras lagi. Il-hyun bahkan membuat analisa biodata dari para klien-klien, mulai dari data diri sampai pada hal-hal yang disukai bahkan dibenci oleh klien. Di perusahaan Il-hyun bekerja, dia memiliki teman baik yang bernama Wosung, anak dari pemilik perusahaan tempat Il-hyun bekerja saat ini. Bahkan berkat Wosung, Il-hyun pun bisa bekerja di perusahaan DM Securities. Singkat cerita, setelah 10 bulan bekerja, akhirnya Il-hyun mendapat telepon pertama dari klien. Akan tetapi sayangnya kata-kata yang diucapkan sang klien membuat Il-hyun menjadi bingung. Bahkan ketika mendengar kembali hasil rekaman telepon dari klien, masih tetap membuat Il-hyun bingung apakah klien meminta untuk membeli atau menjual saham. Akhirnya setelah menganalisa status bursa saham saat ini, Il-hyun pun dengan berani mengklik beli saham. Il-hyun tentu saja merasa senang karena sudah berhasil menyelesaikan satu klien pertamanya setelah 10 bulan ia bekerja di situ. Tapi justru tak berselang lama sang klien kembali menelpon dan membentak Il-hyun karena dia bukan mau membeli tetapi justru ingin menjual saham. Klien pun meminta agar uangnya dikembalikan dan tentu saja Il-hyun harus dimarahi oleh sang atasan
dan senior-senior yang ada di situ. Singkat cerita, saat pulang kerja, kantor mereka melakukan makan malam bersama semua karyawan. Bukannya senang, justru Il-hyun merasa kecewa dan frustasi. Karena sudah 10 bulan bekerja tapi dia belum bisa memberikan sumbangsi untuk perusahaan. Hal ini tentu saja membuat Il-hyun melampiaskan untuk minum dengan banyak sehingga membuatnya mulai bertingkah aneh. Saat mereka akan pulang, Il-hyun justru mulai menggila. Min-jun yang merupakan salah satu pegawai senior pun tak tega melihat Il-hyun. Min-jun lalu mengajak Il-hyun untuk datang ke tempat pijat. Di tempat pijat ini, Min-jun lalu menawarkan sebuah pekerjaan untuk Il-hyun dengan pendapatan yang bisa mencapai 1000 kali lipat dari gaji Il-hyun saat ini. Min-jun membutuhkan seseorang yang sama seperti Il-hyun untuk bekerja pada bosnya. Min-jun lalu menyebutkan satu kata, yaitu butik. Scene kemudian berpindah pada keesokan harinya, di mana Il-hyun bertemu dengan Wo-sung dan bertanya apakah Wo-sung tahu sesuatu tentang butik. Wo-sung lalu menjelaskan kalau butik adalah seseorang yang mengumpulkan uang untuk mengeksploitasi saham. Beberapa pialang yang mencoba melakukan hal itu akan dikeluarkan dari perusahaan. Singkat cerita, pada malam harinya, Il-hyun kembali bertemu dengan Min-jun. Min-jun lalu mengatakan kalau dia akan mengenalkan Il-hyun pada seseorang yang biasa disebut dengan nama Tiket. Tiket adalah orang misterius yang sangat senang dengan bursa saham. Min-jun lalu menceritakan kalau dulunya saat baru pertama kali bekerja, dia sama seperti Il-hyun. Hingga suatu saat Park Chang-gu, salah satu senior di perusahaan tempat Min-jun bekerja sebelumnya, mengajaknya untuk bertemu dengan seseorang yang menyebut dirinya dengan sebutan Tiket. Tiket pun merekrut Min-jun untuk bekerja dengannya. Dan komisi yang didapat Min-jun pun bahkan saat pertama kali bekerja dengan Tiket langsung mencapai $800.000. Setelah mendengar cerita tentang Tiket dan karena desakan ekonomi, membuat Il-hyun pun ingin bergabung. Pada keesokan harinya, Min-jun menyuruh Il-hyun untuk mendatangi sebuah bar kopi pukul 6 sore. Min-jun juga mengingatkan saat Il-hyun bertemu dengan Tiket agar selalu fokus. Bahkan kalau perlu dihafalkan instruksi yang akan disampaikan Tiket nantinya. Membuat kesalahan sekecil apapun, maka kesempatan Il-hyun untuk mendapatkan uang dan komisi yang besar akan hilang. Singkat cerita, saat Il-hyun sudah berada di bar kopi, tiba-tiba pegawai memanggilnya lalu memberikan sebuah handphone. Pegawai mengatakan kalau ada seseorang yang ingin berbicara dengannya. Dan tentu saja orang tersebut adalah Tiket. Tiket pun memerintahkan Il-hyun untuk keluar dari bar shop itu dan pergi ke sebuah atap gedung apartemen yang telah ia tentukan. Akhirnya Il-hyun pun bertemu dengan Tiket. Saat bertemu, Tiket langsung berkata kalau pada esok hari Il-hyun akan mendapat telepon dari seorang klien. Klien akan menelpon sekali saja saat jam bursa saham dibuka. Jadi jangan sampai terlewatkan. Klien tersebut bernama Do Bong-soo dari Samil Asset. Tiket lalu menyerahkan sebuah handphone kepada Il-hyun, di mana klien akan menghubunginya lewat handphone tersebut. Transaksi akan dilakukan nanti yaitu senilai $50 juta untuk didepositkan dengan keuntungan $2 juta. Dan Il-hyun akan mendapatkan komisi sebesar $500.000, 250 kali lipat dari gaji Il-hyun saat ini. Tiket lalu mengatakan kalau kepercayaan adalah sesuatu yang penting baginya. Dan dia percaya pada Il-hyun untuk bisa melakukan apa yang sudah diperintahkan. Il-hyun juga diminta untuk merahasiakan bisnis ini kepada siapapun. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Il-hyun sudah bersiap di depan komputernya untuk mengorder saham Samil Asset sebanyak 50 juta. Man-sik, salah satu senior di situ, memarahi Il-hyun. Tapi tiba-tiba Min-jun menyela dan mengatakan kalau Il-hyun mendapatkan orderan butik dan orderan ini akan meningkatkan penjualan perusahaan. Sang bos yang mendengar pun bertanya pada Il-hyun. Il-hyun kemudian menjelaskan kalau seseorang bernama Do Bong-soo dari Samil Asset akan mendepositkan uang sebesar $50 juta. Tak berselang lama, Il-hyun pun mendapatkan telepon dari Do Bong-soo dan mengatakan semenit sebelum pasar bursa saham dibuka, maka akan muncul sprint sebesar 13.000.
Berdasarkan info yang Mimin himpun, Sprint adalah selisih harga jual dan harga beli saham. Harga jual dan harga beli saham tersebut ditentukan oleh broker dan besar kecilnya Sprint dipengaruhi oleh persaingan di antara pelaku pasar. Normalnya, Sprint atau selisih harga ini biasanya maksimal 100 oleh broker. Kalau sudah di atas 100, maka sudah tidak normal dan broker yang melakukan itu tentu saja akan dipecat dan berpengaruh terhadap karirnya. Atau sederhananya seperti ini, ada saham A harga saat itu 20.000. Tiba-tiba terjadi Sprint yang dilakukan oleh seorang broker seperti di film ini sebesar 13.000. Maka saham yang tadinya 20.000 kini menjadi 7.000 saja. Dengan harga saham yang rendah seperti ini akan membuat para klien tergiur untuk membeli saham tersebut dengan harapan saham itu akan kembali normal dalam beberapa saat saja. Il-hyun pun diminta untuk mengambil 8.000 Sprint. Dan benar saja setelah telepon ditutup, tiba-tiba ada seseorang yang merupakan broker suruhan tiket yang juga membuat Sprint sebesar 13.000. Dengan cepat, Il-hyun melakukan pembelian saham dengan keuntungan masing-masing saham 8.000 saja. Bayangkan dengan uang deposit dari klien yaitu sebesar 50 juta dolar. 8.000 kali 50 juta, silakan kalian hitung sendiri. Di sisi lain, ternyata semua transaksi yang terjadi hari ini diawasi oleh layanan pengawas keuangan yang mengincar para penjahat di dunia saham. Setelah berhasil menjalankan tugas dengan baik, Tiket pun memberikan hadiah imbalan sesuai yang dijanjikan di awal. Uangnya tersimpan di sebuah rekening bank di negara Bahama, di mana uang itu akan aman dari pelacakan siapapun. Tiket lalu mengatakan jika ada sesuatu silakan menghubungi dia lewat 413 menggunakan HP di kafe sebelumnya. Tiket juga mengatakan kalau nanti akan dikabari lagi untuk tugas selanjutnya. Tak berselang lama dari uang yang diberikan Tiket, Il-hyun pun langsung membeli sebuah apartemen di lokasi apartemen elit. Baru saja merasakan apartemen mewah, Il-hyun langsung didatangi oleh Han Ji-chul dari pengawas keuangan Korea yang menduga Il-hyun terlibat sebuah transaksi ilegal. Dengan cepat, Il-hyun menuju kafe untuk menghubungi Tiket dan ingin bertemu. Singkat cerita, akhirnya Il-hyun dan Tiket bertemu di sebuah bioskop. Il-hyun langsung menceritakan yang baru saja ia alami. Tiket mengetahui orang yang bertemu dengan Il-hyun itu yaitu seorang kepala penyelidik keuangan dan dikenal dengan sebutan anjing pemburu. Tiket menanyakan apakah Il-hyun melakukan sebuah kesalahan, sehingga dia mulai terendus oleh Han Ji-chul. Tapi tentu saja Il-hyun sudah melakukan apa yang diminta oleh Tiket setelah misinya kemarin selesai, yaitu dengan membuang barang bukti handphone yang digunakan. Il-hyun bahkan tak pernah menceritakan misi ini kepada siapapun. Ke orang tuanya sekalipun tidak pernah ia ceritakan. Tiket lalu mencoba menenangkan Il-hyun agar ia tidak khawatir, karena tidak akan ada bukti yang bisa didapatkan oleh Han Ji-chul. Mau diselidiki order Sprint yang salah yang dibuat oleh seorang broker, brokernya tentu sudah pergi ke luar negeri. Mau mengejar siapa yang mengorder Sprint seperti Do Bong-su, itu hanyalah sia-sia, karena Do Bong-su adalah data diri dari seorang tunawisma yang sudah 5 tahun di jalan dan tidak mungkin seorang pembeli saham dengan jumlah yang sangatlah fantastis. Mau mengejar pialangnya yaitu Il-hyun hanya akan berakhir sia-sia saja, karena seorang pialang bekerja atas permintaan dari klien. Bahkan Il-hyun sendiri tidak mengenal kliennya siapa. Lagian tidak mungkin sekelas kepala penyelidik mengincar Il-hyun di luar. Kalau dia punya bukti, harusnya dia sudah mendatangi dan memeriksa kantor tempat Il-hyun bekerja juga. Setelah mendengar penjelasan dari Tiket, Il-hyun menjadi lega. Sebelum pulang, Tiket kemudian meminta Il-hyun agar ia datang pada hari Jumat di sebuah restoran untuk sebuah tugas yang baru. Singkat cerita, Il-hyun pun kini bertemu kembali dengan Tiket. Tiket lalu menjelaskan tugas baru selanjutnya yang akan dikerjakan oleh Il-hyun, di mana akan ada 5 orang pialang dari perusahaan berbeda yang akan ikut bekerja. Mereka semua akan mendapatkan bagian sepertiga dari total keuntungan. Salah satu orang dari kelima orang itu bernama Park Chang-gu. Tiket kemudian mengatakan kalau misi kali ini adalah misi yang rahasia. Jangan diketahui oleh Min Jun, orang yang telah mengenalkannya dengan Tiket.
Singkat cerita, tibalah hari di mana kelima orang itu menghubungi Il-hyun untuk mengorder saham. Jumlah saham yang diorder masing-masing orang adalah 139 juta dolar. Maka total keseluruhan hampir mencapai 7 miliar dolar. Yang lebih penting lagi adalah keuntungannya ialah 18 juta dolar. Dan bagian yang akan didapatkan oleh Il-hyun ialah 1,2 juta dolar. Tak hanya mendapatkan keuntungan dari tiket, Il-hyun juga mendapatkan komisi dari hasil order kliennya. Karena tugas ini pun membuat Il-hyun dan Min Jun saling tidak tegur lagi. Dan seperti biasa, HP yang merupakan barang bukti dari tiket pun dibuang oleh Il-hyun. Scene kemudian berpindah di mana saat Il-hyun akan kembali ke apartemennya, ternyata sudah ada Han Ji-chul, si kepala pengawas keuangan, yang berusaha mengintimidasi Il-hyun untuk memberikan informasi tentang tiket. Ternyata Han Ji sudah tahu tentang tiket. Tiba-tiba handphone Han Ji berbunyi, di mana ia ditelepon oleh sang anak yang meminta membelikan tablet untuk keperluan sekolah. Il-hyun lalu memanggil satpam yang berjaga di situ. Setelah selesai menelpon, Il-hyun lalu meminta surat perintah Han Ji. Il-hyun kemudian mengatakan kalau kedatangan Han Ji yang selalu mengintimidasinya akan ia lapor ke polisi. Saat satpam mendatangi mereka, Il-hyun kemudian meminta satpam untuk mengusir Han Ji karena sudah masuk ke area apartemen tanpa izin. Tapi sebelum diusir oleh satpam, Han Ji lalu memberikan sebuah amplop kepada Il-hyun. Dan ternyata amplop yang diberikan Han Ji berisi foto-foto saat Il-hyun mendatangi sebuah kafe untuk bertemu dengan tiket. Pada keesokan harinya, Il-hyun kemudian bertemu dengan tiket dan menunjukkan foto-foto yang diberikan oleh Han Ji. Tapi tiket kembali berkata kalau Il-hyun tidak perlu khawatir. Bukti foto itu belum kuat untuk menjadi bukti. Tiket kemudian mengatakan agar Il-hyun harus selalu percaya diri. Kalau Il-hyun terlihat gugup, maka dia akan menjadi mangsa yang empuk. Tiket lalu meminta Il-hyun untuk mengambil cuti libur, lalu pergi ke Bahama sekalian mengecek uangnya yang tersimpan di sana. Singkat cerita, akhirnya Il-hyun sudah berada di Bahama dan melihat juga uangnya yang tersimpan di sana. Il-hyun lalu mengambil beberapa gepok uang lalu pergi dari situ untuk menikmati keindahan Bahama. Di sini Il-hyun berkenalan dengan seseorang pria bernama Roy Lee yang bekerja di bidang keuangan juga. 4 hari liburan di Bahama, Il-hyun menghabiskan bersama Roy Lee. Mulai dari main ke kasino, naik kapal pesiar, dan lain sebagainya. Waktu liburan pun berakhir. Saat Il-hyun kembali ke kantor, ada banyak orang dari pengawas keuangan yang datang memeriksa kantor mereka. Il-hyun bahkan sempat diinterogasi mengenai kejanggalan transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh Il-hyun. Il-hyun dicurigai karena sebagai pialang baru, Il-hyun tiba-tiba mendapat banyak klien yang mengorder saham kepadanya dengan nilai yang jumlahnya fantastis. Tapi dengan santainya, Il-hyun bisa menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan padanya dengan tidak menunjukkan wajah yang gugup sedikit pun. Kini Il-hyun semakin menjadi pialang hebat karena banyak klien-klien besar yang ditangani oleh Il-hyun. Bahkan Min Jun yang awalnya memperkenalkan tiket pada Il-hyun justru sekarang banyak menemui masalah. Hingga akhirnya beberapa klien baru yang ditangani Min Jun dialihkan kepada Il-hyun. Kini kehidupan Il-hyun jauh berubah dibandingkan dahulu. Orang tua Il-hyun bahkan merasakan perubahannya. Banyak barang-barang yang dikirim Il-hyun ke rumah orang tuanya. Tak hanya itu, Il-hyun juga menyewa orang untuk membantu pertanian kedua orang tuanya. Scene kemudian berpindah di mana Il-hyun kini kembali didatangi oleh Han Ji yang kemudian menanyakan tentang seseorang yang tadi malam ditemukan meninggal. Sebelum meninggal, polisi menemukan kalau Il-hyun adalah orang yang dia telepon sesaat sebelum meninggal. Tapi tentu saja Il-hyun membantah. Kini Il-hyun masih tidak tenang karena ia melihat kembali berkas foto yang pernah diberikan Han Ji kepadanya. Di situ dia mengetahui kalau orang yang baru meninggal itu adalah orang yang sama yang datang ke kafe di mana Il-hyun bertemu dengan tiket. Dan dapat dipastikan kalau orang itu juga ternyata bekerja kepada tiket. Il-hyun lalu melihat seseorang yang tak asing baginya, yaitu Park Chang-go. Pada keesokan harinya saat Il-hyun mendatangi perusahaan tempat Park Chang-go bekerja, tapi Il-hyun tak menemukannya.
Saat Il-hyun baru saja keluar, ia dikagetkan dengan seseorang yang tiba-tiba terjatuh dari atas gedung. Dan saat Il-hyun tak sengaja melihat name tag-nya, ternyata orang itu adalah Park Chang-gu. Di saat yang bersamaan juga, Il-hyun melihat seseorang yang mencurigakan yang menggunakan helm yang pergi dengan terburu-buru dari lokasi kejadian. Scene kemudian berpindah di mana menunjukkan bahwa orang berhelm yang dilihat Il-hyun adalah suruhan dari tiket. Orang ini lalu mengantarkan sebuah berkas yang diberikan tiket kepada Il-hyun. Singkat cerita, Il-hyun pun melihat isi dari berkas itu, di mana meminta Il-hyun untuk mendatangi sebuah stasiun karena tiket menunggunya di sana. Il-hyun pun segera pergi dan akhirnya tiba di stasiun lalu bertemu dengan tiket. Tiket berkata kalau ada tugas baru lagi untuk Il-hyun, yaitu penjualan kosong. Il-hyun mengatakan bukannya itu adalah sesuatu yang ilegal. Tiket kembali menjelaskan, lagian yang akan rugi adalah perusahaannya, bukanlah Il-hyun itu sendiri. Dan ternyata di balik semua permintaan tiket ada para rentenir yang terlibat juga. Karena tugas kali ini memiliki resiko yang sangatlah tinggi, maka keuntungan yang akan didapatkan oleh Il-hyun juga akan meningkat. Il-hyun lalu bertanya pada tiket, alasan tiket terus melakukan pekerjaan ini. Bukannya uang tiket sudah sangatlah banyak. Akan tetapi tiket menjawab, dia melakukan ini bukan karena uang lagi, melainkan hanya untuk bersenang-senang. Transaksi yang akan dilakukan oleh Il-hyun sangatlah besar, yaitu membeli 7 juta saham dengan keuntungan yang akan didapatkan adalah 20 juta dolar. Dan keuntungan yang akan diberikan pada Il-hyun adalah 5 juta dolar. Scene pun berpindah di mana Il-hyun mendapatkan sebuah panggilan telepon, lalu memintanya mengorder saham Signaltech sebanyak 70.000. Teman sekantor Il-hyun kemudian berkomentar, kenapa ada orang yang ingin mengorder saham Signaltech sebanyak itu, padahal saham tersebut tak terlalu bernilai. Il-hyun lalu kembali mendapat telepon untuk mengorder kembali sebanyak 80.000. Ternyata kenapa tiba-tiba membeli saham Signaltech dikarenakan perusahaan tersebut dalam keadaan terpuruk, sehingga harganya pun menjadi turun drastis di pasar saham. Di saat Il-hyun yang tiba-tiba dipanggil oleh atasan, ternyata Park Si-eun telah bekerja sama dengan Han-ji untuk mengcopy semua data transaksi yang dilakukan oleh Il-hyun selama ini. Perlu diketahui, Park Si-eun adalah teman sekantor dari Il-hyun. Scene kembali berpindah di mana Il-hyun yang kembali terus mengorder saham Signaltech hingga mencapai 7 juta saham dan akhirnya mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta dolar. Setelah berhasil melakukan pembelian 7 juta saham Signaltech, Il-hyun kembali ditelepon oleh klien yang mengorder saham tersebut. Klien mencoba membujuk Il-hyun untuk bekerja sama dengan dia agar keuntungan pembelian saham Signaltech hanya dibagi dua antara sang klien dengan Il-hyun saja. Il-hyun pun menjadi bingung. Akan tetapi sang klien terus mendesak Il-hyun. Dan tanpa disangka sang klien tiba-tiba memanggil nama Il-hyun. Il-hyun sontak bertanya kepada sang klien, bagaimana dia bisa mengetahui nama Il-hyun. Padahal pihak yang terlibat antara klien dan pialang saham tidak saling kenal. Ternyata klien yang mengorder saham Signaltech pada Il-hyun adalah Han-ji. Il-hyun pun segera bergegas kabur dari situ. Il-hyun akhirnya berhasil kabur lalu menghubungi tiket untuk bertemu. Tiket lalu meminta Il-hyun untuk bertemu dengan dia di sebuah kamar di rumah sakit. Saat Il-hyun sampai, Il-hyun terkejut karena melihat Min-jun, orang yang pertama mengajaknya untuk bekerja sama dengan tiket, terbaring tak berdaya di atas tempat tidur. Tiket lalu menjelaskan kalau order saham Signaltech yang menjadi tugas Il-hyun sebelumnya ternyata adalah sebuah perangkap yang dibuat oleh Han-ji. Tiket menjadi kesal karena dia merasa tertipu, dan tentu saja Tiket akan membuat rencana balasan untuk Han-ji dan berharap Il-hyun akan terus bekerja sama dengannya. Scene kembali berpindah di mana kini Il-hyun mendapat tugas baru dari Tiket yang mereka akan lakukan, yaitu likuidasi beberapa perusahaan yang pilot di mana harga perusahaannya dijatuhkan oleh Tiket, yaitu dengan kode saham 320400 dan 016420.
Saat mendengar kode saham 016420, Il-hyun langsung mengingat kalau itu adalah Wosung International, perusahaan milik dari sahabat Il-hyun yaitu Wosung. Singkat cerita, Il-hyun pun tiba di kantornya. Terlihat ada banyak orang dari kejaksaan yang mengangkut dokumen-dokumen di perusahaan mereka. Dan di situ juga ada Han-ji yang saat ini bukan hanya menjadi pengawas keuangan, melainkan Han-ji mendapatkan tugas baru yaitu menjadi kepala unit kejahatan sekuritas kejaksaan Seoul. Dengan jabatan yang baru, Han-ji bisa menangkap para pialang-pialang yang diindikasi terlibat transaksi ilegal untuk diinterogasi. Il-hyun pun diminta untuk ikut dengannya. Il-hyun ternyata dibawa untuk diinterogasi. Tapi Il-hyun tak berkata sepatah kata pun. Meskipun Han-ji menunjukkan keterlibatan Il-hyun dalam setiap transaksi yang ilegal, bahkan Han-ji menunjukkan sebuah flash disk yang berisi data transaksi yang dilakukan oleh Il-hyun beberapa tahun terakhir. Tapi tetap saja Il-hyun tak berkata apapun. Han-ji pun meninggalkan Il-hyun sendiri di ruang interogasi. Tak berselang lama, Il-hyun mendapat kabar kalau direktur sekaligus pemilik dari perusahaan Wosung International meninggal dunia. Tentu saja hal itu membuat Il-hyun menjadi sedih karena itu adalah orang tua dari sahabatnya. Il-hyun tiba-tiba beranjak dari tempat duduknya dan melihat hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Han-ji, di mana semuanya adalah benar, yaitu dalang dari semuanya itu adalah tiket yang mana Han-ji belum mengetahui siapa itu tiket. Il-hyun juga melihat dan tersadar untuk tugas selanjutnya yang diberikan oleh tiket padanya, yaitu terkait saham Wosung International. Dan Il-hyun sudah menduga kalau kematian direktur Wosung International pasti adalah perbuatan dari tiket. Tak ingin temannya menjadi korban selanjutnya, Il-hyun pun akhirnya ingin bekerja sama dengan Han-ji untuk menjebak tiket agar bisa dijadikan tersangka untuk ditahan. Dengan jaminan nanti Il-hyun akan mendapatkan kebebasan sepenuhnya dari apa yang sudah dilakukannya selama ini. Scene kemudian berpindah di mana Il-hyun yang bertemu dengan tiket. Il-hyun menjelaskan kalau dia menyerahkan tiket pada kejaksaan, maka dia akan mendapatkan kebebasan dari apa yang telah dituduhkan padanya selama ini. Tapi tentu saja Il-hyun tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan Han-ji padanya. Dia yakin kalau tiket ditangkap, maka dia akan ditangkap juga. Jadi apa yang dikatakan Il-hyun pada Han-ji sebelumnya untuk bekerja sama hanyalah kebohongan saja. Tiket pun percaya dengan Il-hyun. Lalu tiket mengatakan kalau keuntungan dari tugas selanjutnya adalah $30 juta. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Il-hyun kemudian bertemu dengan sahabatnya yaitu Wosung. Il-hyun pun meminta maaf pada Wosung atas apa yang terjadi selama ini dan atas kematian ayahnya. Il-hyun meminta Wosung untuk mempercayainya sekali ini saja. Melihat permintaan maaf yang tulus dari Il-hyun, Wosung pun memaafkan sahabatnya itu. Mereka kemudian bekerja sama untuk menjebak tiket. Il-hyun menjelaskan kalau besok saat pasar saham dibuka, maka harga saham Wosung International akan naik. Nanti seperti biasa, Il-hyun akan mendapat pesanan untuk mengorder semua saham dari Wosung International. Dengan keuntungan yang akan didapatkan oleh kliennya adalah $30 juta. Tapi Wosung menjawab dengan pasrah kalau besok perusahaan Wosung International sebenarnya akan dijual ke perusahaan Tiongkok. Tapi Il-hyun meminta Wosung untuk tidak menjual perusahaannya ke perusahaan Tiongkok, karena semuanya itu hanyalah tipuan dari tiket juga. Il-hyun lah yang akan membeli perusahaan Wosung International. Scene pun berpindah pada keesokan harinya. Saat bursa pasar saham dibuka, seperti biasa Il-hyun mendapat telepon dari klien untuk membeli semua saham dari Wosung International. Di sisi lain, ternyata keluarga dari Wosung meminta Wosung untuk menjual saja perusahaannya. Tapi karena sudah bekerja sama dengan Il-hyun, Wosung tidak menjual saham saat itu. Di sisi lain juga, Han-ji yang memperhatikan aktivitas keuangan yang aneh langsung mengirimkan anak buahnya untuk menyelidiki. Sang klien yang bersama dengan tiket mencoba menghubungi Il-hyun, tapi Il-hyun tak mengangkat panggilannya. Ternyata orderan yang telah dipesan oleh Il-hyun akan dia jual kembali.
Dan Il-hyun meminta Wo-sung untuk siaga dan segera membeli ulang sahamnya saat Il-hyun menjual kembali saham yang telah diordernya. Jadi jangan sampai terlewatkan beberapa detik saja. Akan tetapi masalahnya tidak mungkin Wo-sung yang akan membeli sahamnya karena harga sahamnya yang sudah naik. Dan ternyata Il-hyun sudah meminta temannya saat Il-hyun berlibur di Bahama, yaitu Roy Lee, untuk membeli saham dari perusahaan Wo-sung. Dan akhirnya rencana mereka pun sukses. Di sisi lain, Tiket yang memantau dari tempatnya pun menjadi sangat-sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Il-hyun. Tiket segera memerintahkan seseorang untuk membunuh Il-hyun. Tapi sayangnya itu tidak berhasil karena anak buah dari Han-ji telah keduluan untuk membawa Il-hyun. Han-ji lalu mendatangi tempat Tiket, tapi Tiket telah kabur terlebih dahulu. Han-ji lalu menelpon Il-hyun dan marah kepadanya karena dia tidak mendapatkan Tiket. Il-hyun lalu menjawab kalau Tiket pasti akan menghubunginya kembali, jadi siap siagalah. Singkat cerita, Il-hyun pun dibebaskan. Dan benar saja Tiket lalu menghubunginya untuk bertemu. Mereka kemudian bertemu di stasiun kereta. Dengan santainya, Il-hyun meminta maaf karena telah membuat Tiket kehilangan 30 juta dolar. Tentu saja Tiket juga ternyata sudah mengetahui kalau selama ini Il-hyun telah bekerja sama dengan Han-ji. Tiket bahkan tahu kalau di balik jas Il-hyun ada alat sadap dan Il-hyun harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan. Il-hyun lalu mengatakan apakah dia akan mengalami nasib yang serupa dengan pialang-pialang yang lain yang bekerja sama dengan Tiket. Tiket pun tak menjawab pertanyaan dari Il-hyun, melainkan langsung pergi meninggalkan Il-hyun. Dengan penuh frustasi, Il-hyun berteriak agar Tiket membunuhnya. Tetapi Tiket tetap pergi dan menghilang di antara keramaian penumpang yang turun dari kereta dan akan segera masuk ke dalam gerbong kereta yang akan segera pergi sebentar lagi. Di sisi lain, Han-ji pun segera keluar dari persembunyian untuk menangkap Tiket. Saat Tiket akan masuk ke dalam gerbong, tiba-tiba Il-hyun mengambil uang dari dalam tasnya dan melemparkan ke kerumunan orang yang turun dari kereta. Hal itu tentu saja memicu keramaian para penumpang sehingga membuat masinis kereta tidak menutup pintu gerbang kereta dan tidak jadi pergi. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri Il-hyun dan menusuk perutnya dengan pisau. Siapa sangka Il-hyun berlari dan memegangi orang yang menusuknya dengan pisau, dan di saat yang bersamaan juga anak buah Han-ji datang dan menangkap orang itu. Tak terkecuali dengan Tiket yang di saat bersamaan akan memasuki gerbong kereta yang langsung dihadang oleh Han-ji lalu menangkapnya. Tapi Tiket mengatakan kalau Han-ji tak akan bisa menangkapnya karena ia tidak ada bukti yang kuat. Han-ji pun terdiam, tapi siapa sangka tiba-tiba terdengar sebuah rekaman suara yang diputar oleh Il-hyun. Rekaman suara itu adalah rekaman pembicaraan Il-hyun dengan Tiket saat misi pertama yang diberikan oleh Tiket kepada Il-hyun. Tak hanya itu saja, semua rekaman pembicaraannya dengan Tiket selama ini tersimpan di dalam alat itu. Siapa sangka itu adalah perekam suara yang dibeli oleh Il-hyun saat ia pertama kali diterima kerja menjadi seorang pialang. Alat itu selalu digunakan Il-hyun untuk merekam pembicaraan dengan klien untuk Il-hyun putar kembali agar Il-hyun tidak terlewatkan semua permintaan dari kliennya. Semua rekaman di situ tersusun sesuai tanggal. Jadi akan sangat cocok dengan transaksi yang diminta Tiket selama ini. Tak hanya Tiket yang terkejut, Han-ji pun terkejut kalau selama ini ternyata ada bukti rekaman yang tentu saja akan menjadi bukti yang sangatlah kuat untuk bisa menahan Tiket. Dan seperti yang diduga oleh Il-hyun, walaupun Tiket telah berhasil ditangkap karenanya, dia akan tetap ditangkap juga. Tapi Il-hyun ternyata berhasil kabur di saat gerbong kereta yang akan pergi. Han-ji lalu menelpon Il-hyun agar jangan pergi sebelum memberikan keterangan saksi. Tapi Il-hyun menjawab kalau dari menjadi keterangan saksi, ada kemungkinan juga bisa menjadi tersangka. Jadi dia tidak akan bertemu lagi dengan Han-ji. Tapi sebelumnya Il-hyun memberikan hadiah bagi Han-ji, yaitu di salah satu kursi tunggu stasiun ada sebuah kunci yang bisa Han-ji gunakan
untuk membuka sebuah berangkas yang berisi semua handphone yang digunakan oleh Ilyun saat transaksi dengan klien. Ternyata selama ini HP yang digunakan oleh Ilyun yang diminta oleh Tiket untuk membuangnya setelah selesai transaksi tidak dibuang oleh Ilyun, melainkan disimpannya. Tak hanya HP, Ilyun juga membelikan 2 buah iPad untuk hadiah bagi anak Hanji. Karena saat pertemuan awal mereka, Ilyun mengetahui kalau anak Hanji membutuhkan tablet untuk digunakan saat bersekolah. Dan film Money pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Pesan moral dari film ini adalah jangan menghalalkan berbagai cara untuk bisa menjadikan hidupmu kaya raya. Akan tetapi bekerjalah dengan pekerjaan yang halal untuk bisa menghidupi dirimu dan keluargamu. Uang yang banyak sekalipun tidak bisa membuatmu menjadi bahagia. Tapi walaupun hanya uang yang sedikit ada pada kalian, kalau itu dibarengi dengan rasa syukur, maka itu suatu kebahagiaan. Oke semuanya, sampai di sini alur film kita kali ini. Sampai bertemu kembali di alur-alur film yang seru selanjutnya. Dadah.